Assalamualaikum, perkenalkan nama saya Dwi Lestari. Di sini saya akan mempresentasikan tentang statistika. Yang pertama, pengertian statistika. Statistika merupakan suatu ilmu yang mempelajari tentang cara pengumpulan data, penyajian data, analisis, dan interpretasi tentang data tersebut. Statistika umumnya bekerja dengan data numerik yang berupa hasil cacahan ataupun hasil pengukuran, atau dengan data kategorik yang diklasifikasikan menurut kriteria tertentu. Informasi yang tercatat dan terkumpul, baik numerik dan kategorik, disebut pengamatan. Di sini ada dua metode statistika. Yang pertama, statistika deskriptif. Statistika deskriptif yaitu metode yang berkaitan dengan pengumpulan atau penyajian data hingga memberi informasi yang berguna. Contoh dari statistika deskriptif yaitu tabel, diagram, grafik, besar-besaran lain di majalah, dan koran-koran. Dengan statistika deskriptif, kumpulan data bisa tersaji dengan ringkas dan rapi serta mampu memberikan informasi inti dari kumpulan data yang ada. Yang kedua ada statistik inferensia, yaitu sebuah metode yang mampu dipakai untuk menganalisis kelompok kecil dari data induknya atau sampel yang diambil dari populasi, sampai pada peramalan dan penarikan kesimpulan pada kelompok data induknya atau populasi. Statistika inferensial merupakan rangkuman seluruh metode yang berhubungan dengan analisis sebagian data, kemudian sampai pada peramalan atau penarikan kesimpulan mengenai keseluruhan data induk atau populasi tersebut. Di sini ada pengertian kualitatif dan kuantitatif. Dari penelitian kualitatif yaitu metode untuk mencari data kemudian mengumpulkannya yang bersifat pemahaman dan tidak dapat diukur dengan angka. Biasanya penelitian kualitatif ditujukan untuk memperoleh alasan, pendapat, dan motivasi masyarakat terhadap sebuah data yang nantinya disimpulkan dalam bentuk teori atau hipotesis. Di sini yang kedua ada penelitian kuantitatif, yaitu metode untuk mencari dan mengumpulkan data yang dapat diukur dengan persentase atau angka. Biasanya data akan diproses lebih lanjut menggunakan teori, model, dan rumus matematika, dan dari data tersebut nantinya akan diambil sebuah kesimpulan. Di sini ada perbedaan kualitatif dan kuantitatif. Yang pertama, berdasarkan jenis data. Untuk kualitatif, umumnya jenis data penelitian kualitatif beserta deskripsi, yaitu menggambarkan fenomena yang ditinjau dari berbagai aspek dapat ditangkap oleh peneliti. Semakin banyak aspek, maka semakin lengkap data yang diteliti. Kalau untuk kuantitatif, umumnya jenis data kuantitatif berupa angka. Adapun yang bersifat deskriptif hanyalah menjadi pelengkap data utama yang berbentuk angka. Yang kedua, berdasarkan tujuan. Pada kualitatif, penelitian kualitatif bertujuan untuk memberikan gambaran terhadap pertanyaan yang diutarakan dalam rumusan masalah. Namun, tujuan penelitiannya akan terus berkembang dan disesuaikan dengan kondisi pada saat melakukan pengambilan dan analisis data. Pada kuantitatif, penelitian kuantitatif bertujuan untuk menjawab singkat pertanyaan dalam rumusan masalah. Tujuan penelitian ini akan mengarah pada hipotesa penelitian, dan arah penelitian sudah dapat terlihat. Yang ketiga, berdasarkan instrumen yang digunakan. Kualitatif. Instrumen yang digunakan adalah peneliti harus terjun langsung dalam penelitian agar dapat melihat dan merasakan fakta yang ada. Pada kuantitatif, instrumen yang biasa digunakan yaitu angket, kuesioner, atau instrumen yang lain. Yang keempat, ada berdasarkan objek penelitian. Pada kualitatif, lebih terpaku pada suatu penelitian objek. Kalau dengan kuantitatif, sedangkan kuantitatif bisa lebih dari satu objek. Dan yang kelima, ada berdasarkan orientasi.
Kualitatif lebih berorientasi terhadap proses penelitian, sedangkan kuantitatif lebih berorientasi terhadap hasil penelitian. Yang keenam ada berdasarkan proses. Pada kualitatif, proses yang digunakan adalah induktif, sedangkan kuantitatif, proses yang digunakan adalah deduktif dan induktif. Dan yang terakhir ada perbedaan berdasarkan sifat realitas. Untuk kualitatif, berlandaskan pada filsafat post-positivisme atau paradigma interpretif. Suatu objek atau realitas tidak dapat dilihat secara parsial dan dipecah dalam variabel. Sedangkan kuantitatif berlandaskan pada filsafat positivis. Realitas dipandang sebagai suatu yang konkret, dapat diamati menggunakan panca indera, dapat dikategorikan dalam bentuk, jenis, warna, dan perilaku, serta tidak berubah, dapat diukur dan diverifikasi. Jadi, penelitian hanya menentukan beberapa variabel dari objek yang diteliti, yang kemudian dibuat instrumen untuk mengukurnya. Di sini ada dua variabel. Yang pertama variabel distrik dan yang kedua ada variabel kontinu. Yang pertama variabel diskrit, yaitu variabel yang berupa data pengkategorian atau membedakan atau mengelompokkan jenis tertentu. Biasanya data untuk jenis variabel ini didapatkan dari hasil menghitung. Data untuk variabel yang bersifat diskrit sering disebut data nominal atau data dikotomi. Di sini yang kedua ada variabel kontinu. Variabel kontinu merupakan variabel yang datanya bisa dioperasikan secara matematika. Data untuk variabel kontinu didapatkan dari proses mengukur, sehingga data tersebut bisa berbentuk pecahan atau dalam bentuk desimal. Misalnya, 3,5 meter, nilai 7,5, rata-rata 7,0, dan lain-lain. Secara umum, variabel kontinu memiliki nilai-nilai yang merupakan hasil pengukuran. Contoh dari data untuk variabel ini adalah nilai tes, ranking, tinggi badan, berat badan, panjang, dan jarak. Perbedaan kunci antara variabel terpisah dan kontinu. Yang pertama, variabel statistik yang mengasumsi seperangkat data yang terbatas dan sejumlah nilai yang dapat dihitung, kemudian disebut sebagai variabel diskrit. Berbeda dengan ini, variabel kuantitatif yang mengambil sekumpulan data tak terbatas dan jumlah nilai yang tak terhitung dikenal sebagai variabel kontinu. Yang kedua ada untuk non-tumpang tindih atau dikenal sebagai klasifikasi yang saling inklusif, di mana kedua batas kelas disertakan, berlaku untuk variabel diskrit. Sebaliknya, untuk tumpang tindih atau mengatakan klasifikasi eksklusif satu sama lain, di mana batasan kelas atas dikecualikan berlaku untuk variabel kontinu. Yang ketiga ada dalam variabel diskrit, kisaran angka yang ditentukan selesai, yang tidak dalam kasus variabel kontinu. Yang keempat ada variabel diskrit, adalah variabel di mana nilainya dapat diperoleh dengan menghitung. Di sisi lain, variabel kontinu adalah variabel acak yang mengukur sesuatu. Yang kelima, ada variabel diskrit mengasumsikan nilai independen, sedangkan variabel kontinu mengasumsikan nilai apapun dalam rentang atau kontinum tertentu. Dan yang terakhir, variabel diskrit dapat diwakili secara grafis oleh titik-titik yang terisolasi, tidak seperti variabel kontinu yang dapat ditunjukkan pada grafik dengan bantuan titik yang terhubung. Terima kasih presentasi dari saya. Maaf bila ada kata-kata yang salah. Saya mohon maaf.